Perkenalkan, nama saya Sela Masani. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Arsitektur, Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya pada mata kuliah Tipologi Bangunan Tropis. Yang pertama adalah pemilihan lokasinya. Lokasi ini terletak di Pulau Kalimantan, di wilayah Kalimantan Barat, dan pada wilayah Kalimantan Barat, pada daerah Pontianak, di Jalan Parit Haji Husin II. Nah, pada data existing yang berada, saya pilih iklim ini pada Pontianak memiliki iklim tropis, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kelembapan udara berkisar antara 86% sampai 92%, dan pergerakan anginnya, angin bertiup dominan dari arah barat daya ke timur laut. Untuk lintasan mataharinya, matahari terbit dari timur laut dan terbenam pada barat daya. Nah, pada tapak ini juga terdapat sebuah vegetasi, yaitu pohon pisang dan juga semak-semak dan juga rumput liar. Nah, akses ini berada tepat di depan tapak, yang merupakan sebuah jalan utama, yaitu Jalan Parit Haji Husin II. Dan juga terdapat sebuah akses juga berada tepat di sebelah kiri tapak, yaitu Gang Mulia. Nah, Gang Mulia ini cukup kecil jalannya dan tidak bisa dilewati untuk transportasi roda 4. Dan tidak juga lupa pada Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 2 tahun 2013 pasal 52 ayat 4 huruf D, di mana KDP-nya paling tinggi sebesar 50% dan KLB-nya paling tinggi sebesar 1,4. KDH paling rendah sebesar 40%. Dan juga pada Jalan Parit Haji Husin II terdapat sebuah GSB, di mana utaranya 15 meter dan selatannya 9 meter. Pada utaranya dari tepi Barau dan selatannya dari RMJ. Nah, RMJ ini sekitar 17 meter dari tepi Barau dalam plus 1 meter. Analisis tapak lintas matahari. Nah, pada datanya titik matahari terbit di pagi hari berada di timur laut, dan titik matahari pada siang hari berada di barat laut. Nah, titik matahari terbenam pada sore hari menjelang malam hari berada di barat daya. Nah, analisisnya ini, matahari pada siang hari dan pagi hari menyinari langsung ke tapak dikarenakan pada sebelah kiri tapak dan depan tapak merupakan lahan kosong. Nah, sehingga diberilah pemberian solar shading agar matahari yang menyinari bangunan tidak masuk secara langsung dan untuk memaksimalkan pemasukan cahaya alami. Analisis tapak pergerakan angin. Pada data di tapak ini, angin bertiup dominan dari barat daya ke timur laut. Untuk analisisnya, angin yang bertiup ke tapak hanya mengenai area depan tapak dikarenakan pada sebelah kanan tapak terdapat sebuah rumah. Nah, diberilah lorong pada samping bangunan agar angin dapat berbelok, dan angin juga bersifat dinamis. Analisis tapak, drainase, dan curah hujan. Nah, pada data tersebut terdapat parit pada seberang tapak, di mana terdapat juga besarnya curah hujan. Diperkirakan curah hujannya ini melebihi 151 mm. Nah, untuk analisisnya, pada daerah kiri tapak merupakan lahan kosong dan air hujan yang turun akan langsung terserap oleh tanah. Nah, air hujan yang turun juga akan menuju parit pada seberang tapak. Untuk responnya, pada sekeliling bangunan diberi area yang dapat diserap air hujan, di mana diserap oleh tanah, seperti paving block ataupun rumput-rumputan. Analisis tapak vegetasi. Nah, data yang berada di tapak ini terdapat semak-semak dan pohon pisang dan juga rumput liar. Nah, analisisnya tapak terpapar sinar matahari langsung dikarenakan tidak terdapat sebuah vegetasi yang dapat menangkal radiasi matahari. Nah,
Dan untuk responnya, pemberian pohon peneduh dan pohon palem dan semak-semak pada area tapak dapat dilihat dari sebuah grafik gambarnya. Untuk konsepnya, konsep yang diterapkan pada bangunan merupakan gaya klasik tropis, di mana ini terkesan minimalis juga. Negara Indonesia juga menjuntai di garis khatulistiwa yang membuat kepulauan ini memiliki iklim tropis yang hangat, dan juga gaya klasik memberikan kesan mewah, dan juga pada dasarnya karakter bangunan iklim tropis jumlah jendelanya yang sangat banyak. Dan dapat dilihat juga contoh-contoh dari gambar klasik tropis yang ada di layar. Nah, pada denah lantai 1 terdapat sebuah teras depan, dan juga pada nomor 2 terdapat ruang tamu, nomor 3 teras samping, nomor 4 merupakan ruang keluarga, nomor 5 adalah gudang, 6 ruang makan, dan 7 adalah dapur, 8 adalah kamar utama, 9 adalah WC atau kamar mandi, 10 adalah kamar tamu, 11 adalah teras belakang, 12 adalah kolam renang, dan 13-nya adalah taman, 14 adalah kolam, 15-nya adalah carport. Seperti yang kalian lihat, pada area nomor 1 dan 2 itu merupakan area publik, dan juga carportnya juga area publik. Sedangkan untuk 5, 6, dan 7 merupakan area servis, dan untuk area 10 dan 8 itu merupakan area privat. Pada lantai 2-nya terdapat pada nomor 1 teras depan atau balkon, dan nomor 2-nya merupakan ruang keluarga, nomor 3-nya merupakan ruang cuci, nomor 4-nya merupakan ruang setrika, 5-nya merupakan WC atau kamar mandi, 6, 7, dan 8-nya merupakan kamar tidur, dan 9-nya ada jamuran. Pada area 9 dan 3 dan 4 itu merupakan area servis, dan area 2-nya itu merupakan semi privat, dan 8, 7, 6 merupakan area privat, dan nomor 5-nya adalah servis. Ini merupakan tampak depan, tampak kanan dan kiri dan belakangnya dari bangunan yang saya desain. Ini merupakan potongannya. Ini merupakan interiornya, di mana pada sebelah kiri saya merupakan ruang keluarga pada lantai 1 itu pada jam 9 pagi, dan juga pada sebelah kanan saya jam 9 pagi itu pada kamar utama di lantai 1, dan jam 3 untuk sebelah kiri saya itu di ruang keluarga di lantai 1, dan juga jam 3 di kamar utama di lantai 1. Nah, ini merupakan perspektif dari bangunan yang saya desain, yang dapat dilihat menyerupai gaya klasik tropis, dimana karena Indonesia dijajah Belanda begitu lama, jadi hampir saya mengambil gaya klasik tropis ini menyerupai gaya klasik Belanda. Dan ini juga merupakan salah satu perspektif dari bangunan yang saya desain. Dan itulah hasil dari bangunan yang saya desain pada mata kuliah tipologi bangunan tropis. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.